Om Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Igustia Yumadidi Adnyani, absen 7 dari kelas X MIPA 10 SMA Negeri 1 Tabanan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hasil kali skalar 2 vektor. Nah, pada materi hasil kali skalar 2 vektor ini, kita akan belajar mengenai dua submateri, yaitu yang pertama ada hasil kali skalar 2 vektor dalam bentuk vektor kolom yang meliputi hasil kali skalar 2 vektor di R2 dan hasil kali skalar 2 vektor di R3. Kemudian ada pula submateri kita yang kedua, yaitu mengenai sifat-sifat hasil kali skalar 2 vektor. Hasil kali skalar 2 vektor. Nah, hasil kali skalar 2 vektor A dan vektor B ditulis vektor A dan vektor B adalah suatu skalar yang besarnya sama dengan jumlah dari hasil komponen-komponen vektor A dan B yang bersesuaian. Nah, hasil kali vektor A dan vektor B dapat ditentukan dengan hubungan sebagai berikut. Nah, vektor A dan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, yang mana mutlak vektor A itu sama dengan panjang vektor A dan mutlak vektor B sama dengan panjang vektor B, dan theta sama dengan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Oke, kita langsung saja ke submateri kita yang pertama, yaitu mengenai hasil kali skalar dan vektor dalam bentuk vektor kolom. Nah, perkalian skalar juga dapat dilakukan dengan vektor kolom, baik itu di R2 ataupun di R3. Nah, caranya itu sama, yaitu dengan mengalihkan elemen yang bersesuaian, kemudian dijumlahkan hasilnya. Nah, yang pertama, hasil kali skalar 2 vektor di R2. Nah, jika vektor A sama dengan X1Y1 dan vektor B sama dengan X2Y2, maka hasil kali skalar vektor A dan vektor B ditentukan dengan rumus vektor A dan vektor B sama dengan X1Y1 dot X2Y2 sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dan Y2. Kemudian hasil kali skalar 2 vektor di R3, misalkan di sini ada vektor A dengan komponen X1, Y1 dan Z1 dan vektor B dengan komponen X2, Y2 dan Z2, maka hasil kali skalar vektor A dan vektor B dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu vektor A dan vektor B sama dengan X1, Y1, Z1 dot X2, Y2, Z2 sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali Z2. Oke, kita langsung saja ke submateri kita selanjutnya, yaitu mengenai sifat-sifat hasil kali skalar 2 vektor. Nah, untuk sifat-sifat hasil kali skalar 2 vektor itu ada 5, yaitu yang pertama bersifat komutatif, yang mana vektor A dan vektor B itu sama dengan vektor B dan vektor A. Kemudian yang kedua bersifat distributif, yang mana vektor A dan vektor B plus minus vektor C sama dengan vektor A dan vektor B plus minus vektor A dan vektor C. Lalu sifat nomor 3 yaitu K dikali vektor A dan vektor B sama dengan K vektor A dan vektor B sama dengan vektor A dan K vektor B, yang mana dengan K adalah bilangan real. Nah, sifat yang keempat yaitu vektor A dan vektor A itu sama dengan panjang vektor A kuadrat dengan mutlak vektor A itu sama dengan akar dari vektor A dan vektor A. Lalu yang terakhir, sifat yang terakhir yaitu vektor A dan vektor A lebih besar daripada 0 jika vektor A tidak sama dengan 0, dan vektor A dan vektor A sama dengan 0 jika vektor A sama dengan 0. Oke, setelah pembahasan dari kedua submateri kita sebelumnya, maka kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan satu contoh soal. Yang mana di sini ada pun soalnya, yaitu di sini diketahui vektor U dengan komponen 3 dan negatif 5 dan vektor V dengan komponen 2 dan 4. Maka itulah hasil kali skalar vektor U dikali vektor V. Nah, di sini teman-teman bisa ingat kembali rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya.
bahwa X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Maka di sini penyelesaian yang kita dapat adalah vektor U dikali vektor V sama dengan 3 dikali 2 ditambah negatif 5 dikali 4. Nah, 3 dikali 2 itu 6, dan negatif 5 dikali 4 itu 20. Maka 6 dikurangi 20 sama dengan negatif 14. Jadi hasil kali skalar vektor U dan vektor V adalah negatif 14. Dan seperti biasa, sebelum mengakhiri pembahasan kali ini, nah ada pun latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai materi hasil kali skalar dua vektor. Dan sekian sudah yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Dan saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan apabila ada salah kata. Dan saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin menambahkan ataupun mengkoreksi. Saya Igustiaya Made Dwi Adnyani, absen 7 dari kelas X MIPA 10. Terima kasih. Om Santi 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 Om.